Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sholaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an ya. Jadi ya kemarin ini di video-video sebelumnya kita sudah ceritakan tentang sahabat Rasulullah yaitu Anas bin Malik gitu ya, dimana beliau ini adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang banyak mempersiapkan apa yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, mempersiapkan keperluan yang dibutuhkan oleh Rasulullah SAW, bekiaknya, pakaiannya, apa segala macam. Itu Anas bin Malik yang banyak tahu tentang keadaan Rasulullah SAW, yang mempersiapkan segala keperluan Rasulullah SAW. Jadi Anas bin Malik ini ya, kalau tidak salah beliau punya sepatu bekiaknya Rasulullah SAW, dia pegang ya kan, karena kecintaan beliau terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apakah itu dianjurkan apa tidak? Itu banyak ulama yang mengatakan itu cuma hal yang mubah saja, ya kan, seperti itu. Tidak menjadi suatu keharusan kita mengikuti setiap daripada apa yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabatnya pun ya macam-macam, dia kan pakai sepatu yang seperti apa, modelnya kayak gimana dan lain sebagainya. Itu kemudian juga pakaiannya pun juga ya mayoritas orang Arab punya di situ ya, berdasarkan daripada kultur budaya Arab itu sendiri. Nah, kemarin juga di berbagai media sosial ya kan, banyak yang membahas tentang culture budaya Arab itu baik apa buruk, atau jangan bawa-bawa budaya Arab ke Indonesia. Wallahu a'lam bishawab gitu ya kan. Seperti apa kayak gitu kan. Kita harus punya suatu kepercayaan diri tersendiri dengan budaya kita gitu. Budaya kita itu memang ada yang sesuai dengan syariat Islam, ada yang tidak. Itu harus kita akui kayak gitu kan ya. Seperti halnya juga budaya Arab, ada yang tidak sesuai, ada yang sesuai dengan syariat Islam, juga ada yang tidak gitu kan. Contoh ya misalkan kayak lagu Ya Tab itu bukan daripada sholawat ya, itu cuma lagu biasa aja. Kemudian apa lagi, Magadir, kemudian Habibi Nur Ain, itu bukan daripada sholawat itu ya kan. Itu ya lagu-lagu biasa aja, itu untuk cewek, untuk apa kayak gitu kan. Sama halnya dengan lagu Air Noah, The Massive dan lain sebagainya. Cuman kalau sudah yang menyanyikan di Indonesia bahasa Arab, terus yang menyanyikannya juga orang berhijab, kayak misalnya Nisa Sabian, itu konteksnya jadi lain jadinya kan. Ya walaupun itu
kandungan maknanya bagus, tapi ya itu bukan daripada syariat agama Islam gitu ya, daripada tuntunan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya hal-hal ya, selama itu tidak ada mudorotnya, tidak ada hal-hal yang berbau maksiat, itu ya mubah-mubah saja gitu kan. Tapi ya kalau misal itu berbenturan dengan syariat agama Islam, ya itu mau dari budaya manapun itu tidak bisa ikut gitu kan. Nah, apa ya, dari NU mungkin dari yang lain-lain lah, katakan seperti itu ya, jangan bawa-bawa budaya Arab ke Indonesia ya, wallahu alam konteksnya seperti apa. Tapi ya NU ya, kami di kalangan NU kayak gitu, di pondok-pondok pesantren ya rata-rata mengkaji karangan-karangan orang Arab juga kayak gitu kan, contohnya. Kemudian ini yang kita bahas, kita Bulughul Maram dari ulama Arab gitu kan. Kemudian dari tanah Arab ya, yang lain-lain kayak misal Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, cuman Abu Hanifah yang bukan orang Arab. Nah, terus juga kalau keutamaan daripada orang Arab itu setara dengan orang-orang Muslim yang lain pada umumnya kayak gitu. Terbukti kalau misalkan ulama-ulama alul hadis itu yang ahli hadis seperti halnya Bukhari, Muslim, kemudian mana lagi, Abu Dawud, Tirmizi, dan ulama yang lain itu mayoritasnya itu bukan daripada orang Arab. Kalau Imam Bukhari daripada Bukhari, kalau nggak salah Kazakhstan. Kemudian Imam Muslim daripada Iran. Kemudian Imam Abu Hanifah juga Iran, itu Persia, itu kan. Makanya pandangan beliau itu pernah waktu itu ditolak oleh beberapa ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya boleh menggunakan bacaan-bacaan sholat dalam bahasa Parsi, Persia, itu kan. Itu ditolak oleh para ulama ya kan. Bahkan banyak hadis-hadis maudhu yang mengunggulkan orang-orang Persia, itu orang-orang Iran dan lain sebagainya. Itu nggak ada itu kan ya, selama itu hadisnya sahih ya kan, ya tidak ada masalah. Misalkan ada keunggulan daripada orang Ansor, Muhajir, dan Muhajirin, itu tidak ada masalah. Tapi itu ranahnya memang bukan berarti dia lebih, mesti harus dihormati, enggak. Kelebihannya yang biasa disebutkan gitu. Jadi kalau nggak salah di dalam kitab Kawakib, kalau nggak salah di situ ada hadis yang disebutkan itu dalam Imam Nahwu ya, barang siapa yang membenci pada orang Arab berarti dia membenci kepadaku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya kalau misal ya buruk-buruknya ya jangan kita ikut, kalau misalkan ada yang baik-baiknya ya mesti harus kita ikut. Dan juga kalau misal perubahan hukum berdasarkan kondisi zaman dan lain sebagainya, itu sudah disebut juga oleh ulama-ulama fiqh ya, dalam kitab-kitab usul fiqhnya di situ. Dan itu sudah masyhur ya kita lakukan di Indonesia. Kalau di Indonesia rata-rata zakat fitrahnya menggunakan beras seperti itu. Kalau orang Arab itu gandum dan kurma. Itu ya perubahan seperti itu berdasarkan daripada kondisi karakteristik masyarakatnya. Tapi ada budaya-budaya Indonesia yang memang itu sangat bertolak belakang dengan
syariat agama Islam. Contoh kalau misal di tradisi kami orang Dayak, contoh belian, belian itu misalkan ada orang sakit, kemudian disembuhkan dengan metode mendatangkan roh nenek moyang, itu hukumnya adalah kafir. Itu nggak boleh. Secara akidah itu sudah susah untuk ditolerir dalam mazhab manapun ya, kayak misal Asy'ari, Maturidi, kemudian Tohawi, sudah nggak dibenarkan lagi, kayak misalkan Kuangkai dan lain sebagainya. Tapi untuk menutup, menggusur atau apapun itu dalam bentuk kekerasan, itu tidak boleh, tidak diperkenankan. Kalau mereka mau kerjakan ya silahkan dikerjakan, enggak ya. Itu cuman ranah kita untuk orang Islam aja, bukan dari kalangan mereka ya kan. Itu enggak perlu harus dibesar-besarkan, dihalang-halangi lah seperti itu. Apalagi ada yang dibalik seperti itu. Ya wallahu alam bisawab ya kan. Ya berlebih-lebihan itu nggak boleh lah. Juga sebenarnya kita orang Islam di Indonesia ini ya nggak bisa luput daripada pandangan-pandangan ulama-ulama fiqh ya, ulama-ulama hadis ya, yang adanya di Timur Tengah gitu ya, yang kawasan-kawasan Arab lah kayak gitu ya kan. Fiqh kayak misalkan Imam Syafi'i itu orang pada Arab gitu ya kan, dari suku Quraisy. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik dan lain sebagainya. Kita pasti patokannya di situ ya kan. Kalau Indonesia, dengan bangganya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bermadhab Syafi'i, otomatis itu ulama orang Arab juga itu kan. Itu. Ya wallahu alam seperti apa kondisinya ya, seperti apa pandangannya ya wallahu alam. Saya nggak begitu paham juga dengan itu, tapi ya bagi yang anti mungkin dengan orang Arab atau yang cinta dengan orang Arab, yang saya lihat pasti mengkaji kitab-kitab ini juga ya kan, kitab-kitab gundul, kitab-kitab kuning yang diajarkan di pondok-pondok pesantren. Kalau nggak orang Indonesia, ulama Indonesia, pasti orang Arab, sebelah Arab gitu. Tapi bahwa kemuliaan ya istilahnya bahwa mereka tuh sudah pasti masuk surga apa enggak ya wallahu alam di situ, karena semuanya setara di situ, mau orang daripada belah mana itu ya kan, itu semua ya kembali kepada amal ibadahnya masing-masing. Wa ana Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat ala ujuru ummati hatal qadatu yuhrijuha rajulu minal masjid, rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wastaghribahu wa sahahahu Ibnu Huzaimah ya. Wa Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Anas, wa Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, qala telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya ujuru ummati, telah diperlihatkan ke atasku ujur pahala-pahala umatku, hatal qadatu yuhrijuha, sampai kotoran tersebut, yuhrijuha dikeluarkan kotorannya tersebut, arrajuli oleh seseorang, minal masjidi, dari masjid. Jadi
diperlihatkan pahala atasku, pahala umatku itu sampai kotoran yang ada di masjid dikeluarkan oleh seseorang. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmizi. Wastagribahu dan dinilai gharib. Hadis ini dinilai gharib oleh Imam Tirmizi. Wa sahahahu Ibnu Huzaimah dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Imam Tirmizi yang menilai hadisnya gharib, tetapi Ibnu Huzaimah menilai hadisnya sahih ya. Jadi ada perbedaan pandangan di sini ya antara Imam Tirmizi dan Ibnu Huzaimah. Nah, jadi ditampakkan kepadaku semua pahala umatku tadi hingga pahala seorang lelaki yang mengeluarkan kotoran dari dalam masjid. Jadi hadis ini menceritakan tentang keutamaan pahala bagi orang yang membersihkan masjid. Itu yang maksudnya. Makna keseluruhannya di sini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan kepada kita untuk senantiasa membersihkan masjid. Jadi masjid itu harus senantiasa dibersihkan ya daripada kotoran, najis dan lain sebagainya. Itu ya ada pahalanya tersendiri bagi seseorang tersebut ya. Ini orang apa ya istilahnya marbot masjid ini bakalan kebagian di sini ya kan. Barang siapa yang membersihkan sedikit saja kotoran di dalam masjid, ia akan memperoleh pahala sedikit saja. Nah, kalau kayak marbot masjid yang ada di blok D, kemudian yang di sana tuh wah dia sudah disapu kemudian dipel pula. Itu kan. Pahalanya sudah wallahu alam enggak terhitung-hitung sudah kan. Terlebih lagi bagi orang yang menyapu dan membersihkan debu serta kotoran yang banyak tersebut, pahalanya akan lebih besar lagi. Barang siapa yang mencemari masjid dan membuat suatu kotoran di dalamnya, dia akan mendapat dosa. Jadi ya terutama bagi kalangan-kalangan perokok ya, tuh jangan sampai merokok di sekitar area masjid. Itu kalau sudah ke masjid ya otomatis paling enggak rokok sudah ditaruh di kantong sudah. Jangan sampai ngerokok di area masjid itu. Ini dosanya sangat besar ya. Itu. Nah, kemudian kalau kita analisis lafadznya, uridat alayya ujuru ummati. Allah telah menampakkan kepadaku ini tadi saya baca uridat alayya ujuru. Ini ada ujuro, ada ujuro. Ya. Kalau uridat alayya ujuru itu jadi naibul fa'il. Kalau misal ujuro itu wallahu alam saya kalau ujuro. Tapi saya bacanya di sini ujur. Jadi naibul fa'il. Uridat alayya ujura ummati atau ujuru ummati, di sini Allah menampakkan kepadaku semua pahala yang dijanjikannya buat umatku. Jadi kalau misalkan ini ujura jadi maf'ulnya di sini ya. Failnya Allah Subhanahu wa taala di sini. Sebagai balasan amal kebaikan yang telah dilakukan oleh seseorang tersebut. Ya, jadi marbot masjid itu pasti pahalanya akan berlipat-lipat kali ganda di situ. Hatta qazatu sedikit kotoran
apakah berupa debu atau sampah, Rasulullah SAW telah memberitakan bahwa kotoran yang dibersihkan oleh seseorang dari dalam masjid, pelakunya akan mendapat pahala. Sekalipun kotoran itu hanya sedikit dan tidak berarti, itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi kebersihan masjid dan mengeluarkan segala sesuatu yang mengganggu orang-orang yang akan melakukan sholat di dalamnya. Ya, kita sudah paham ya kalau di pembahasan di bab anjuran tentang khusyuk itu kan kita dilarang tuh menyapu kotoran kayak gitu kan pada saat mau sujud. Ya. Rawahu Turmuzi wastaghabahu. Imam Turmuzi mengatakan bahwa hadis ini berpredikat gharib karena berasal dari riwayat Al-Muttalib ibnu Abdullah ibnu Al-Khattab melalui Anas radhiyallahu an. Imam Bukhari mengatakan, aku belum pernah mengetahui bahwa Al-Muttalib tersebut telah mendengar daripada salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dinilai hadis ini gharib itu karena Imam Bukhari di sini memberikan komentar bahwasanya aku belum pernah mengetahui bahwa Al-Muttalib telah mendengar daripada salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi putus gitu kan. Fikih hadisnya adalah Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala seseorang yang mengamalkan kebaikan sekalipun amalnya tersebut sedikit. Ya, jadi ini juga berkaitan juga dengan hadis sebelumnya juga, ini sebagai fadhailul a'mal daripada ini daripada riwayat Anas juga di sini yang mana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, al-busaqu fil masjid khoti'atun wa kafaratuha dafnuha itu. Nah, jadi meskipun hadis yang kita baca ini gharib tapi bisa dijadikan sebagai fadhailul a'mal. Dhaif lah katakan seperti itu, bisa dijadikan sebagai fadhailul a'mal, ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di sini ya kan. Jadi ya kalau misalkan kita dapat pahala di sini kan dengan tidak menyia-nyiakan Allah akan tidak akan menyia-nyiakan pahala seseorang yang mengamalkan kebaikan sekalipun itu sedikit. Dan memang itu tidak ada lah katakan seperti itu, karena mungkin hadis ini Rasulullah tidak ngomong, tapi ya nggak ada masalah kayak gitu, tidak ada masalah, kita sudah ikhlas berbuat. Tapi kalau misalkan ini ada pahalanya maka ya kita sudah lakukan seperti itu yang dimaksud fadhailul a'mal. Dan ini masih berhubungan dengan al-busaqu fil masjid khoti'atun wa kafaratuha dafnuha. Itu ya. Jadi tidak bertentangan dengan hadis yang sebelumnya. Nah, kemudian juga yang kedua, menerangkan berita dari Rasulullah SAW mengenai apa yang diperlihatkan oleh Allah kepadanya menyangkut sebagian perkara akhirat. Ya. Kemudian juga dianjurkan membersihkan masjid dan mengeluarkan sampah dari dalam masjid. Ya, jadi kita ya intinya di sini mencari kelebihan lagi lah pahala kayak gitu kan pada saat kita membersihkan masjid. Paling enggak meskipun kita tidak dapat pahala kayak gitu, ya kita ada pahala ya bagi kenyamanan orang yang sudah melakukan melakukan sholat di dalam masjid itu. Jadi orang nggak terganggu, orang bisa khusyuk dan lain sebagainya, pahala kita bisa dapat dari situ meskipun kita tidak dapat pahala daripada membersihkan masjid seumpamanya seperti itu, karena memang hadisnya gharib. Tapi ya kalau fadhailul amal tadi, kalau misalkan hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang lebih sahih itu yang sebelumnya, itu tidak ada masalah. Kemudian dilarang menyepelekan amal
kebaikan betapapun kecilnya. Itu kan sebab ada kalanya hal tersebut menjadi penyebab ampunan yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman ya, kalau misal kita bicara masalah sunnah yang kita bahas di dalam kitab Al-Azkar, bukan berarti orang yang tidak mengamalkan apa yang kita bahas itu keluar daripada sunnah Rasulullah, ya, itu menyalahi daripada sunnah Rasulullah. Bisa jadi ada sunnah-sunnah yang lain yang dia amalkan di dalam sholat kah, atau di luar daripada sholat dan lain sebagainya. Itu baik itu yang dia sadari atau tanpa kita sadari. Itu jadi amalan sekecil apapun itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kadang itu menjadi penyebab ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya kalau misal kayak saya ini kan mengatakan ini kafir, ini tidak boleh, ini haram hukumnya, ya sebatas daripada apa yang ada di kitab. Itu ya sebatas dengan analisis yang pendek ini. Tapi ya apakah dia pasti nantinya masuk surga, apa dia pastinya masuk neraka nanti, wallahu alam bisawab. Itu kan sekedar dengan analisis saya saja seperti itu ya, daripada kacamata saya yang segininya ya kayak gitu kan. Saya katakan ini ahli maksiat kah atau apa itu ya. Kalau dia kalau seseorang tersebut punya amalan yang lebih banyak lagi daripada maksiat yang dia kerjakan ini, dan itu bisa menghapus daripada dosa-dosanya, ya itu urusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita mendoakan yang terbaik untuk saudara-saudara kita, ya kan. Yang namanya kita itu ya mesti harus mengamalkan ajaran syariat agama Islam itu secara kafah sesuai dengan kemampuan teman-teman semuanya. Itu ya, kafah ya. Kafah ini bukan 100% syariat agama Islam teman-teman lakukan itu ya. Tapi kafah ini 100% daripada syariat agama Islam ya, teman-teman lakukan sesuai dengan kemampuan teman-teman. Itu ya, secara kafah itu maksudnya seperti itu, sesuai kemampuan ya. Karena jujur aja dari ini rukun Islam itu ya kan, syahadat, sholat, kemudian apalagi zakat, puasa, haji, 5 ini aja mayoritas zakat lepas ya kan, kemudian haji otomatis lepas kalau untuk orang yang miskin ya kan, untuk orang yang fakir. Artinya gak kafah dong dalam menjalankan syariat agama Islam. Oh, kemampuannya cuma segitu aja. Kayak gitu kan, nisabnya juga dihitung belum sampai gitu. Kemudian jangankan dia mau haji, uang dia hari-hari untuk makannya aja wallahu alam kayak gitu kan. Tapi apakah dia akan masuk neraka mengamalkan syariat agama Islam tidak kafah? Enggak seperti itu juga. Ada amalan-amalan lain yang bisa menutupi apa yang sudah ditinggalkan oleh teman-teman semuanya itu ya. Itu jadi ya jalankan syariat agama Islam se-enjoy mungkin, senyaman mungkin, sesuai dengan yang sampean bisa gitu, yang enak, yang simpel aja kayak gitu kan. Saya sempat ditegur juga kan, kalau kayak gitu nanti berarti teman-teman nanti ada yang menggampang-gampangkan hukum. Ya wallahu alam kayak gitu kan. Karena jujur aja kalau misalkan kita zakat fitrah saja, mayoritas ngambil yang simpel, bayar dengan duit ya kan. Padahal itu bukan daripada mazhab Syafi'i, mazhab Imam Abu Hanifah. Misal hukumnya kan bayar pakai kurma dan gandum, dikiaskan dengan beras dan lain sebagainya, itu aja. Kalau pakai duit, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal tidak memperbolehkan. Hanya Imam Abu Hanifah yang membolehkan itu. Nah, tapi ya mayoritas ya bayar pakai duit
Cari yang lebih mudah, yang lebih praktis. Ya Allah wa'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Kemudian kalau ada kritik, saran dan lain sebagainya bisa diatur di kolom komentar. Aku kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.